Shalom dan salam sejahtera, kita bertemu dalam channel pengertian Alkitab ini. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar sambungan Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai ke 36. Ya. Tajuknya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Apa yang kita pelajari dari sini adalah ada 5 perkara yang sangat penting ya, saya akan jelaskan pada hari dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya, bila saya berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya message dari Tuhan melalui Roh Kudus harus disampaikan kepadamu, karena Roh yang mengurapiku adalah untuk memberitakan Injil ini kepadamu. Lalu saya percaya, bila Anda yakin bahwa message ini datang dari Tuhan, hidupmu pasti diubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. So, apa yang kita belajar di sini adalah, yang pertama adalah ajaran pertobatan. Ajaran pertobatan ini. Lihat ayat 22 hingga 24. Saya baca. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. So, apa yang kita lihat di sini adalah Yohanes membaptis, Yesus juga membaptis. Ya, Yohanes membaptis, Yesus juga membaptis. Kenapa Yohanes masih membaptis sedangkan dia sudah tahu Yesus sudah mulai pelayanannya? Yesus sudah mulai membaptis. Kenapa Yohanes masih membaptis? Karena Yohanes harus teruskan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Karena Tuhan sudah menetapkan jalan kehidupan Yohanes. Jadi Yohanes dia tahu akan perkara ini. Selagi dia belum dipenjarakan, dia masih lakukan pembaptisan karena dia membawa umat Israel untuk bertobat. Tapi kalau kita lihat ajaran Yohanes ini, kenapa rancangan Tuhan supaya dia tidak hidup lama? Tuhan ambil nyawanya, ya, dia dipenjarakan, lepas itu dia mati, dibunuh, dan selepas itu ya kita lihat ya, kenapa Tuhan ambil dia? Sebab Tuhan ada sebabnya. Sebabnya satu, menunjukkan kepada kita bahwa ajaran pertobatan, hanya pertobatan saja tidak mencukupi. Yohanes mengajar tentang pertobatan, tapi bagi Tuhan untuk perjanjian baru tidak mencukupi. So, apa yang terjadi adalah Yohanes poinkan semua orang yang ikut dia supaya suatu hari nanti mereka percaya kepada Yesus. Apabila dia sudah tak ada, ajaran Yesus akan berkuasa ke atas dunia ini, dan mereka yang bertobat. Contoh, kalau sampai ajaran Yohanes mengajak semua kita bertobat, what is next? What is next? Setiap orang yang bertobat dari dosa, kalau dia tidak dipimpin Roh Kudus, dia akan jatuh semula dalam dosanya, tidak ada perubahan. Jadi oleh sebab itu, bila Yesus datang, pembaptisan api Roh Kudus, bila orang itu bertobat, lalu dijamah api Roh Kudus, dia dibaptis api Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam dia, Roh Kudus pimpin dia untuk jadi lebih kuat, supaya Tuhan boleh pakai dia. Seperti mana kita lihat para rasul kita dipakai, Yohanes, Petrus, Paulus, semua dengan luar biasa. Kenapa? Karena lepas bertobat, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memimpin. Oke? Even dalam surat Yohanes juga mengajar kita bahwa dalam urapannya kita diajar the anointing to teach. Ya? Firmannya tertulis seperti itu karena kita akan diajar. Oleh itu tidak cukup hanya bertobat. Anda harus belajar lebih lagi. Anda harus tahu bahwa hidup ini adalah sepenuhnya berserah kepada pimpinan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama, Anda sudah tahu ajaran pertobatan tidak mencukupi tanpa belajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? So, yang kedua, gangguan dalam pelayanan. Gangguan dalam pelayanan. Kita lihat ayat 25 hingga 26 ini ya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes berkata kepadanya, Rabai, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ayat 25-26 itu ada gangguan dalam pelayanan. Dari apa yang kita lihat di sini, murid Yohanes merasa ada gangguan.
murid Yohanes merasa ada gangguan, sebab Yohanes ada ministrinya sendiri dan Yesus mulakan pelayanannya juga. Jadi ramai orang pergi ke pelayanan Yesus itu. Jadi mereka mengadu kepada Yohanes akan hal ini. Tapi at the end, bila Anda lihat apa jawab Yohanes mengajak mereka supaya mereka percaya kepada Yesus. Jadi poinnya di sini adalah, kalau Anda melayani Tuhan Yesus, semua pelayanan yang membawa kebaikan kepada Tuhan, kita harus bersatu hati. Jangan ada gangguan, jangan merasa perselisihan, jangan merasa ini sebagai satu pertandingan. Ianya sangat baik kalau kita boleh bekerja sama atau sesuatu lain untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi kenapa? Karena kalau kita tujukan kepada perasaan kita sendiri, kita rasa terganggu. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena ada juga orang yang melayani Tuhan, Anda juga melayani Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja dan melengkapkan kita semua sebagai banyak anggota di dalam satu tubuh. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, praise the Lord. Jadi kita masuk seterusnya ya. Yang ketiga, karunia dari surga. Ayat yang ke-27 hingga 29 saya baca. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikurniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Oke? Jadi Yohanes menerangkan kepada kita di sini adalah pelayanan datang dari surga. Kalau kita fokus kepada Tuhan, pelayanan kita datang kepada Tuhan. Bila kita ada gereja, kita ada ministry, kita ada fellowship, ya, orang lain pun ada, itu semuanya untuk memuji Tuhan. Tapi apa yang penting di sini adalah fokus kepada Tuhan. Dan Yohanes sekarang ada pelayanan yang besar, ramai orang ikut Yohanes, dan ada juga orang yang sudah mulai ikut Yesus. Bila mereka bertanya kepada Yohanes, kenapa ini? Bagaimana ini? Yohanes menjawab bahwa ianya seperti mempelai laki dengan mempelai perempuan yang akan berkahwin. Jadi lelaki ada seorang kawan, seorang saja mempelai perempuan. Jadi mempelai perempuan kawin dengan mempelai lelaki, kawannya ini harusnya bersukacita, sahabatnya itu bersukacita. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini, Yesus dengan Yohanes datang dari melayani, datang dari surga. Maksudnya pelayanan ini dari surga. Jadi mereka melayani di dunia ini karena Bapa yang dari surga telah mengutuskan mereka. Maksudnya di sini. So, apabila Yohanes dipakai untuk sebagai nabi yang membawa pertobatan, Bapa di surga telah menetapkan anaknya yang tunggal turun untuk mengajar. Jadi Yohanes tahu inilah mempelai, inilah yang harus memimpin umat Tuhan. Dan Yohanes bersetuju, dan mempelai wanita yang dimasukkan itu, perempuan itu adalah umat-umat Tuhan. Semua umat Tuhan harus dipimpin oleh anak Allah yang maha tinggi ini, dan Yohanes bersukacita akan perkara itu. Jadi semua umat Tuhan harus dipimpin oleh Yesus, maka Yohanes bersukacita. Inilah maksudnya dalam kerajaan Tuhan ini. So, kalau Anda lihat bahwa kalau Anda memiliki fellowship, orang lain pun ada fellowship. Kalau Anda asik memperhatikan fellowship orang lain, Anda mungkin akan mau bersaing. Tapi kalau Anda perhatikan Tuhan, dia juga perhatikan Tuhan. Kalau ministrinya maju, kita sukacita. Ministri kita maju, kita sukacita. Yang penting apa? Yang penting adalah kita melihat Yesus dimuliakan. Karena kita ini seperti Yohanes. Kita ini seperti Yohanes, sahabat kepada Yesus, seperti itu. Yesuslah yang memimpin umat semuanya. Dan orang yang datang kepada kita dalam pelayanan yang Tuhan hantar untuk bersama kita dalam pelayanan dalam gereja, itu juga datang dari Tuhan, bukan datang dari kita.
Kebanyakan kalau contoh di gereja yang saya melayani sebagai pastoring di gereja ya, saya lihat di gereja itu tidak ada orang yang saya kenal waktu kecil dulu. Ya, kebanyakan jemaat adalah orang yang saya tak kenal. Banyak jemaat yang datang dari tempat-tempat lain. Semua ini Tuhan yang hantar, ya. Karena pekerjaan ini dipimpin oleh Roh Kudus. So, biar Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-30 menunjukkan perkara yang keempat. Itu perkara keempat adalah Yesus ditinggikan dalam segala hal. Perkara 4. Lihat ayat ke-30 itu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah sifat Yohanes yang merendahkan diri. Sehingga Yesus berkata bahwa tiada yang lebih hebat dari Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes, dia ada ministry besar. Tapi bila Yesus sudah ada, dia kata, semua kamu harus ikut Yesus. Dia harus tinggi, saya harus rendah. Jadi sifatnya ini yang luar biasa. So kita kena tahu, bila kita melayani Tuhan, jangan bawa jemaat kepadamu. Jangan semuanya, oh pastor, kalau sakit, pastor doakan. Kalau ini, pastor lakukan. Kalau khotbah, pastor lakukan. Semuanya pastor, seolah-olah semuanya pastor yang akan perlu buat. Nanti pastor itu sendiri juga akan dapat stres. Sebab apa? Sebab dia salah fokus. Akhirnya fokusnya tidak kepada Tuhan, lebih kepada ambil hati jemaat. Lalu bila dia mau berkhotbah pun dia kena ambil hati jemaat. Jadi firman Tuhan tidak dapat disampaikan dengan jelas karena lebih fokus kepada pelayanan berbanding kepada Yesus. Oleh itu kita harus fokus kepada Yesus dulu, dan Yesus bawa kita melayani melalui Roh Kudus. Jangan fokus kepada pelayanan, nanti terlalu pelayanan, akhirnya ambil hati orang, mula preaching yang sedap-sedap didengar saja, khotbahnya yang senang-senang saja, takut memberitakan pertobatan, takut memberitakan kekudusan, takut memberitakan akhir zaman supaya jemaat tidak lari dari gereja. Kena ambil hati jemaat, semuanya bagus. Ada yang mungkin berkata kita sudah selamat, padahal kita masih belum sampai ke surga, masih belum confirm. Ada yang sudah rasa confirm karena datang ke gereja sudah selamat. Belum. Kita hanya confirm kalau kita sudah di surga itu. Sekarang kita kena berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita confirm ke surga. Jadi seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan fokus lebih pelayanan sehingga tidak fokus kepada Tuhan. Tujuan pelayanan adalah untuk bawa semua kepada Tuhan. Engkau yang melayani Tuhan harus fokus kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang kelima, ingat yang pertama, ajaran pertobatan tidak cukup. Hanya dengan bertobat saja, harus dipimpin Roh Kudus untuk belajar lebih lagi. Yang kedua, gangguan dalam pelayanan ini. Oke, yang ketiga, karunia dari surga. Nah, yang keempat tadi, Yesus harus ditinggikan dalam segala hal. Dan sekarang yang kelima, Yohanes menjadi saksi pelayanan Yesus ke dunia. Pelayanan Yesus ke dunia. Pelayanan Yesus ke dunia, ya, ada 6 perkara yang kita belajar dari pelayanan Yesus ke dunia. Perkara yang pertama, ayat 31 ya, ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Maksudnya, siapa yang datang dari surga? Yesus sendiri adalah Tuhan. Maka dia datang ke dunia ini, dialah yang datang dari surga itu. Dan semua yang ada di bumi ini harus tunduk kepada yang datang dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya baca ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi di sini memang benar, Yesus datang ke dunia ini, dia ditolak. Bila dia tolak, kamu lihat, orang-orang yang kata dia percaya kepada dia, waktu dia mau disalibkan itu di depan mahkamah agama, mereka yang dulu kata percaya juga akhirnya berubah pikiran, kata salibkan dia, crucify him. Jadi manusia sudah berubah, akhirnya menolak dia. Dan apa yang jadi? Dia disalibkan. Lalu dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Seterusnya yang ketiga ya. Sebab siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menjadi penyembah yang benar. Oleh itu, tidak ada artinya kau sembah pelbagai barang. Jangan sembah patung, jangan sembah
kubur, jangan sembah batu dan sebagainya. Jangan sembah dewa-dewa. Kita sembah Yesus. Sembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sembah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita puji sembah. Ya, bila kita sembah, kita percaya Dia, lalu kita sembah Tuhan yang benar. Kalau tidak melalui Yesus, tak ada benar. Semuanya salah. Hanya melalui Yesus adalah benar. Ini maksudnya. Oke. Dan seterusnya begini. Yang keempat ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Roh Kudus akan tercurah dengan tidak terbatas. Tidak terbatas ini maksudnya bukan saja Yahudi, tapi bukan Yahudi. Ya, kita tidak kira di mana. Anda di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di mana-mana ya kita berada. Pencurahan Roh Kudus tidak terbatas, saudara, tidak terbatas. Oke, haleluya. Jadi semua akan menerima Roh Kudus. Oke. Seterusnya kita pergi ayat 35. Bapa mengasihi anak yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi kita lihat, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kalau Anda baca Injil Efesus itu terang-terang dikatakan segala sesuatu di bawah tapak kaki Kristus. Efesus yang bab yang pertama itu ya. Segala sesuatu diletakkan di bawah tapak kaki Kristus. Jadi kita kena tahu bahwa semua telah diserahkan authority dalam nama Yesus. Oleh itu kita berdoa hanya didengar kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Kita bertobat dalam nama Yesus. Kalau kita percaya Yesus saja, barulah kita dapat karunia Roh Kudus. Hanya Yesus. Dan kita dibaptis oleh Roh Kudus hanya melalui Yesus. Jadi semuanya telah diserahkan kepada Yesus Kristus. Oke. Dan yang keenam ya, 6. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah terhadap tetap ada di atasnya. Jadi yang yang keenam ini, ayat 36 ini, menunjukkan kita tentang kehidupan kekal yang akan kita terima bila kita percaya kepada Tuhan. Maksudnya kita ini walaupun mati tubuh di dunia ini, tapi kita tetap hidup bersama Dia di surga bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini kita tahu bahwa pelayanan Yesus telah Yohanes terangkan kepada kita melalui ayat 31 hingga 36, yaitu Yesus datang dari surga. Lepas itu penolakan terjadi sehingga Dia disalibkan. Tapi siapa yang terima akan diberkati, itu yang ketiga. Yang keempat, karunia, yaitu Tuhan mencurahkan rohnya kepada siapa yang percaya. Yang kelima, segala sesuatu di bawah tapak kaki Kristus. Maksudnya semua authority telah diserahkan kepada Yesus. Kita harus jadi di bawah Yesus. Dan 36 menerangkan kita akan hidup yang kekal. Jadi 6 perkara ini telah kita pelajari dari pelayanan Yesus ke dunia. Oleh itu, sampai di sini kita lihat kesaksian Yohanes tentang Yesus ya. Nomor 1, ajaran pertobatan tidak mencukupi. Harus dipimpin Roh Kudus untuk belajar lebih lagi. Yang kedua, gangguan dalam pelayanan. Yang ketiga, karunia dari surga. Yang keempat, Yesus ditinggikan dalam segala hal. Yang kelima, pelayanan Yesus ke dunia, mengorbitkan 6 perkara yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Ini dia. Jadi puji Tuhan. So, saya yakin Anda diberkati pada hari ini. Anda pasti belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Dan saya yakin hidupmu diubah ya. Segala yang baik datang daripada Tuhan. Apa yang kekurangannya hanya datang daripada manusia. Kalau Anda rasa firman ini ada kekurangannya, ya karena saya sendiri, bukan karena Tuhan. Tuhan sentiasa beri yang terbaik. Tapi kalau Anda percaya bahwa firman ini datang dari Tuhan, kalau Anda menghargainya, hidupmu pasti diubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, jadilah anak Tuhan yang hidup dalam terang. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Amin, puji Tuhan.